Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan merefleksikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889, memiliki nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, serta pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dari zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan mahasiswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan para pribumi memperoleh pendidikan seperti halnya para penjajah dan orang-orang Belanda. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama oleh Presiden Soekarno. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1959, ia dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya, Ruth Budi Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau encourage merupakan salah satu bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Anak-anak sebagai makhluk manusia dan sebagai benda hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh, bukan dasarnya. Mendidik anak berarti menuntun segala kekuatan kodrat pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Apakah tuntunan pendidikan itu perlu? Meskipun pendidikan dalam hidup tumbuhnya anak-anak hanya tuntunan saja, tetapi pendidikan amat diperlukan, karena ia berhubungan dengan kodrat keadaan dari setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik, jika tidak mendapat tuntunan pendidikan, akan mudah menjadi orang yang jahat. Sedangkan anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Dengan tuntunan itu, ia akan dapat meningkatkan kecerdasannya. Dengan tuntunan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh buruk atau jahat dari luar dirinya. Dasar jiwa ialah keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar dirinya. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Ada 3 aliran pemikiran dalam membahas dasar jiwa, yaitu tabula rasa, negatif, dan konvergensi teori. Tabula rasa menganggap anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Teori negatif berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Teori konvergensi menganggap bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Menurut teori konvergensi, mata manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama bagian intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Bagian yang kedua adalah bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia atau bios, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Seorang pendidik diibaratkan tukang kebun, anak-anak sebagai biji jagung. Untuk menumbuhkan sebutir jagung agar menjadi tanaman yang bagus, seorang petani atau tukang kebun perlu memberikan perhatian dan ketelitian. Bukan hanya saat menebar benih, namun juga merawat dengan penuh kasih sayang. Jika biji jagung dengan kualitas yang baik, disemai di lahan yang subur, dengan pengairan dan sinar matahari yang cukup, akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Sebaliknya, bila biji jagung yang kualitasnya kurang baik, jika ditanam di lahan yang subur, mendapat sinar matahari serta pengairan yang cukup, dirawat oleh petani dengan penuh kasih sayang, besar kemungkinan akan tumbuh menjadi tanaman yang lebih baik.
Namun jika sebutir jagung yang berkualitas ditanam pada tanah yang gersang, tidak dirawat dengan baik, tanpa kasih sayang, tidak mustahil pertumbuhannya akan terhambat. Tuntunan pendidikan pada seorang anak akan melahirkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia meliputi pikiran, perasaan, kemauan, menjelma sebagai tenaga. Budi pekerti melatih anak memiliki kesadaran diri untuk merdeka serta kesadaran akan hadirnya orang lain dalam kehidupannya. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, selalu dinamis dalam membangun peradaban bangsa yang syarat perubahan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip perubahan. Yang ketiga, apa yang berubah. Kodrat keadaan meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip perubahan meliputi asas trikon, yaitu kontinuitas atau berkesinambungan, konvergensi, memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, serta konsentris, yaitu menghargai keragaman serta memerdekakan pelajar. Apa yang berubah ialah budi pekerti. Budi meliputi cipta, rasa, karsa, sedangkan pekerti berarti tenaga atau raga. Pendidikan harus seimbang antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, serta olahraga. Keseimbangan pendidikan ini akan melahirkan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Relevansi filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan dunia pendidikan sekarang. Relevansinya ialah keharusan memandang anak dengan rasa hormat atau dengan kata lain, pendidikan yang berorientasi pada anak. Refleksi diri calon guru penggerak. Guru dalam mendidik murid harus menggunakan cara-cara yang memerdekakan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tuntunan pendidikan dilakukan harus memperhatikan keberagaman, asal-usul, dan karakter anak. Melakukan aktivitas mendidik dengan tulus, tidak mengharapkan apapun dari anak semata-mata demi kebaikan anak, atau berpihak kepada anak. Merefleksi diri terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Terus melakukan inovasi serta memilih metode yang sesuai dengan keadaan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.